Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan saya Nur Fajri Al-Najahi di channel YouTube Al-Najahi Channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi-materi yang ada pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas ataupun SMK. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagiannya adalah macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang selanjutnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi kitab dan penjelasan kitab Taurat secara singkat. Yang pertama adalah namanya kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasanya, yaitu bahasa Ibrani. Ditunjukkan kepada umat Yahudi, yang tempat turunnya kitab Taurat ini terdapat di Bukit Tursina, yaitu sekitar daerah Mesir. Masa berlakunya dari abad 12 sebelum Masehi sampai dengan 10 sebelum Masehi. Isi dari kitab Taurat itu sendiri mencakup 10 perintah yang kita kenal adalah Ten Commandments. Yang pertama, perintah tersebut adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, perintah menyebut nama Allah secara hormat, tidak sia-sia. Yang keempat, perintah memuliakan hari Sabat. Hari Sabat ini adalah hari yang dimuliakan untuk beribadah. Kata Sabat ini berasal dari kata atau bahasa Ibrani yang artinya adalah hari yang dimuliakan atau hari yang dihormati. Kalau kita menyamakan dengan agama kita sekarang ini, yaitu Islam, maka hari Sabat itu atau hari yang dimuliakan atau hari yang dihormati jatuh pada hari Jumat. Selanjutnya yang kelima, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang selanjutnya, yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri barang orang lain. Yang kesembilan, larangan berdusta, berbohong, atau memberi kabar palsu. Yang terakhir, yang kesepuluh adalah larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar atau merampas atau dengan cara kekerasan. Dalil kitab Taurat itu terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
Selanjutnya, kitab Zabur. Namanya adalah kitab Zabur. Rasul penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Menggunakan bahasa Kipti. Umat yang diturunkan ditujukan kepada umat Yahudi. Tempat turunnya kitab Zabur ini terdapat di daerah Yerusalem atau Israel. Masa berlakunya dari abad 10 sebelum Masehi sampai dengan 1 sebelum Masehi. Adapun isi kitabnya yaitu tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariat. Karena Nabi Daud meneruskan syariat yang ada pada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Dalil yang menunjukkan adanya kitab Zabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Selanjutnya, kitab Injil. Namanya adalah Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Menggunakan bahasa Suryani dan ditunjukkan kepada umat Nasrani. Tempat turunnya di daerah Yerusalem atau Israel. Dan masa berlakunya yaitu pada abad 1 sebelum Masehi sampai dengan 610 Masehi. Adapun isi kitabnya, isi kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Hanya diberi tambahan yang menyesuaikan pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Adapun Injil yang sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan seiring dengan zaman dan sejarah. Dan Injil yang asli pada zaman sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Wallahu alam. Adapun dalil yang diturunkan untuk menegaskan bahwasanya adanya kitab Injil terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 46. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Quran, namanya Al-Quran, dan Al-Quran ini memiliki berbagai macam nama. Bisa dikatakan Al-Huda, Al-Furqan, dan yang lainnya. Rasul penerimanya yaitu Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Umat yang ditujukan yaitu umat Islam. Tempatnya yaitu pertama kali turun di Gua Hiro dan dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu di kota Mekah. Di dalam kota Mekah, Al-Quran diturunkan selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun.
Masa berlakunya kitab Al-Quran ini yaitu pada abad 610 Masehi, yaitu setelah masa berlakunya kitab Injil sampai dengan hari kiamat nanti. Isi kitab di dalam kitab Al-Quran yaitu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya menyesuaikan dengan zamannya. Pada kitab Al-Quran ini zamannya sudah lengkap. Oleh karena itu, isi dalam kitab Al-Quran ini masuk seluruhnya kitab-kitab sebelumnya, yaitu ada akidah, ada ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayat, dan lainnya yang menyakup seluruh kebutuhan umat manusia. Dalil yang menunjukkan turunnya kitab Al-Quran yaitu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini kebenaran isi kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah kitab samawi. Semua kitab samawi berisi kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala, dan semua firman Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat maha benar. Kalau ada kitab suci dan di dalamnya terdapat ajaran yang tidak benar, berarti kitab suci tersebut sudah tidak asli, karena sudah dicampuri oleh pemikiran manusia. Dan kebenaran pemikiran manusia itu bersifat tentatif. Artinya kebenaran tersebut terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan kitab-kitab Allah itu benar adanya tanpa adanya campur tangan manusia. Selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan kitab Allah dengan kitab Allah lainnya. Kedudukan 4 kitab suci, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah sama. Artinya, sama-sama sebagai kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia pada saat zamannya. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam mengimaninya, karena sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada umat Islam yang tidak meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil berisi firman Allah, mereka termasuk golongan orang kafir. Yang ketiga, cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu menaati isi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kita akan membahas perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini dan mengakui bahwa kitab Allah adalah pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, meyakini kitab-kitab Allah adalah firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalankan isi dari kitab Allah wujud dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membiasakan diri dengan kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Cara untuk membiasakan diri dengan kitab Allah
yaitu senantiasa membacanya, mempelajarinya, dan menghafal, serta mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kitab Al-Quran dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah menghormati dan tidak mempersoalkan kepada orang yang tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu senantiasa mencintai kitab Allah dengan mempelajarinya sepanjang hayat. Bentuk dari mencintai kitab Allah yaitu dengan cara membacanya setiap hari, menghafalkannya baik satu ayat per ayat, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Adapun hikmah iman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama adalah memperoleh sumber ajaran yang bisa dijamin kebenarannya. Yang kedua, memperoleh petunjuk kehidupan yang benar. Yang selanjutnya, memperoleh ajaran tauhid yang benar. Yang keempat, dapat belajar dari umat-umat yang terdahulu. Selanjutnya, dapat memahami dan menghargai perbedaan ajaran agama lain. Yang keenam, lebih semangat beribadah dan beramal soleh karena adanya jaminan balasan di dunia dan pahala di akhirat. Ketika kita beramal, maka kita akan mendapatkan jaminannya, yaitu pahala dan balasannya masuk surga. Dan yang terakhir adalah memiliki ketenangan mental dan spiritual yang tangguh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya memberikan evaluasi. Yang pertama adalah tuliskan dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada kitab atau suhuf lain selain 4 kitab yang dijelaskan di atas. Yang kedua, berikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah yang berada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Minimal 5 contoh. Yang ketiga, ceritakan sebab turunnya kitab Injil dan mengapa kitab Injil yang asli tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dan yang terakhir, kenapa kitab Al-Quran diturunkan di akhir jika memang kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya atau bisa komentar di video ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang kita peroleh pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan baik kata, bahasa, ataupun sumbernya, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita tentang pendidikan agama Islam dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jazakumullahu khairan khasiran. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.